Oke, sudah saya rekam. Baik, Bu Erna, saya ini ada permasalahan di kelas berkaitan dengan anak-anak. Dari 32 siswa, ini 10 anak yang sudah lancar. Saya ngajar di kelas 2. 10 anak sudah bisa membaca lancar. 11 anak membaca terbata-bata. Kemudian ada selebihnya ini ada yang tidak tahu huruf dan ada yang membacanya eh, mengeja seperti itu. Bagaimana kira-kira Bu Erna bisa membantu saya? Oke, terima kasih sudah berbagi kasus dengan saya, Ibu Pur. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa ya? Nama anaknya nggak hafal satu-satu karena memang banyak kan. Maksudnya yang 10 itu memang sudah lancar saya kelompokkan. Ah, Yang 11 ini belum lancar membaca. ah, Kemudian yang selebihnya itu ada sekitaran berapa ya, 9 anak ya, itu yang memang ada yang tidak tahu huruf dan mereka ada yang mengeja seperti itu. Seperti gini. A, ba, ba, ca, jadi satu-satu gitu, satu-satu suku kata gitu. Seperti itu. Kesulitan dalam membaca ya, Bu. Iya, jadi saya sudah mengelompokkan tiga tiga kategori anak saya di kelas itu seperti itu. Ibu Pur sendiri ada di fase apa? Fase A ya? Fase A kelas 2. Fase A kelas 2. Iya. Jumlah siswanya berarti berapa itu, Bu? 32. 32 dengan notabene hanya 10 orang aja yang bisa baca ya. Baca lancar, bisa membaca dan lancar. Membaca dan lancar ya. Oh, dari 32 itu ya, Bu ya? Iya, Wow, PR banget itu, Bu. bener. PR sekali ini. Ya, saya mau berbagi sedikit pengalaman, Ibu Pur. Waktu tahun 2000, COVID 2019, saya itu ditaruh di kelas bawah, kelas 1. Nah, saya itu kan Bu nggak punya basic PGSD sebelumnya, karena saya sendiri dari jurusan kimia. Lalu ditaruh di kelas 1 waktu itu memang saya berontak. Saya nggak bisa karena kelas 1 itu identik dengan membaca. Sementara namanya anak-anak aja kadang mereka nggak tahu kalau misalnya kita absen. Budi, mereka tuh pelangak-pelongo aja kan. Kalau kelas 1 itu nggak ngerti gitu. Dan itu, waduh, menurut saya susah sekali mengajar di kelas 1 seperti itu. Nah, tapi mau nggak mau kita harus terima job dan tanggung jawab itu. Jadi, pas saya masuk kelas 1 saya eh, apa mau petakan dulu anak-anak yang sudah membaca sama yang belum membaca. Kalau ini tadi kan 10 orang bisa membaca dan lancar. Nah, kalau waktu itu saya di setengahnya, jadi sekitar 17, 12 gitu. Lebih banyak yang tidak bisa membaca daripada yang membaca. Nah, kalau mau berbagi pengalaman sih Bu, karena saya pernah juga di kelas 1, saya ngambil waktu senggang. Jadi kan kalau kayak di sekolah saya itu masuknya jam 1. Jadi sebelum jam 1 anak-anak sudah diantar sama orang tuanya. Tentunya saya sudah pemanggilan orang tua kan, Bobu ini anaknya belum bisa baca dan di kelas 1 tuh seperti ini nah Bu, materinya bukan lagi belajar BA, BA, BI, B, bukan lagi seperti itu. Nah, kita melakukan pendekatan ke orang tuanya dan ngasih solusi dan orang tuanya mau ngantar sebelum jam 1. Jadi sekitar jam 11 lalu belajarnya di perpustakaan. Nah, tapi tidak tiap hari karena kan banyak nih anaknya jadi saya kelompokkan.
5 orang hari ini Senin, baru kelompok yang B itu hari Selasa gitu. Nah, terus memakai kalau saya Bu, coba kalau di sekolahnya Bu Pur ada nggak buku membaca yang Abacaga? Oh ada, iya setiap anak punya Nah, satu apa jaga. Abacaga yang warna biru, hijau, ungu gitu, ya kan? Iya. Nah, saya pernah nonton di YouTube untuk memperlancar tuh kayaknya buku itu tuh banyak yang pakai gitu Bu. Jadi saya beli pribadi waktu itu karena di perpus nggak ada, orang tua murid juga ada punya nih. Jadi saya pinjam, saya beli satu dan saya pakai itu, pakai timer. Membaca itu cukup 10 menit aja. Ya, satu anak 10 menit kita yang tes, 10 menit dia membaca jadi 20 menit. Nah, nanti tes satu-satu 10 menit. Sudah 10 menit sudah mereka boleh keluar dari perpus gitu. Boleh membaca di perpus, boleh bermain lagi gitu. Yang jelas hanya 10 menit. Nah, nanti saya punya catatan bahwa si A, kalau di Abacaga kan tidak ada jilid-jilidnya ya Bu, seperti buku bacaan yang lain. Jadi ya saya pakai ini aja, apa, metode halaman. Oh, si A sudah sampai halaman 13, seperti itu. Nah, kalau sudah ada kelompok yang agak meningkatkan, agak-agak lancar dikit, dia pakai waktu, bukan lagi dari halaman saya, Bu. Jadi saya setel stopwatchnya. Kalau dia bisa menyelesaikan satu halaman itu pakai waktu sebentar. Nah, jadi seperti itu sih, Bu. Dan puji Tuhannya itu berlangsung selama 1 bulan aja. Jadi kan saya pikir, waduh, bakal berat ini PR. Harus ngajarin dari jam 11 sampai 1 semester. Nah, saya punya target. Pokoknya 1 bulan ini harus bisa 1 bulan. Jadi bulan 8 kan, akhir bulan 9 tuh udah harus lancar semua. Dan itu puji Tuhannya berhasil sih, Bu. Semua sudah lancar. Ada memang satu orang orang tua yang merasa direpotkan karena harus diantar jam 11. Ah, Ibu mengganggu sekali, Bu. Kalau kayak gini, kalau memang sudah nggak bisa baca, Bu, ya sudah, Bu. Memang itu kemampuannya, sampai marah-marah. Dan akhirnya ya mereka salut juga sih ngelihat jerih payah kita kan Bu. Ya, kalau dari ibu aja nggak mau ngantar, gimana saya mau ngajarin Bu? Di rumah ibu nggak ngajarin, ya kita juga harus tegas sih sama orang tua. Mungkin itu pengalaman saya sih Bu. Sejauh Siap. ini eh, strategi apa yang sudah Bu Pur lakukan untuk anak-anak di saat kurang lebih 2 bulan pembelajaran ini ya? Saya ini tutorial teman sebaya. Jadi teman-teman anak-anak yang bisa itu menyimak anak-anak yang memang belum lancar seperti itu. Karena kalau menghadap saya semuanya kan waktunya nggak cukup nih. Jadi eh, mereka saya pasang-pasangkan. Nanti kalau sudah lancar dengan temannya, baru dengan saya gitu. Jadi dengan saya tuh nggak tuh waktu lama gitu. Karena sudah dicek dengan temannya, udah lancar, baru ke saya akan lancar lagi seperti itu. Oh, Itu iya. saya praktekkan tutor sebaya. Heeh. Iya betul. Bagus ya, Bu. Karena terkadang anak-anak itu lebih senang belajar dengan sesama mereka. Apalagi Iya betul. misalnya yang tidak bagus, tutor sebaya. Jadi yang mungkin yang bisa lancar itu yang anu ya, Bu ya, diberdayakan untuk melatih ngajarin ya. Yang Iya, sudah lancar setidaknya itu. mereka sudah 2 kali disimak lah, jadi kan simak dengan temannya yang pertama, nanti baru saya disimak dengan saya. Jadi kan kelancarannya biar agak cepat lah, agak ini seperti itu karena 2 kali membacanya dan disimak. Seperti itu sih selama ini saya praktekkan gitu. Iya, iya betul. Oh, jadi tutor sebaya. Iya. Dan seberapa berhasilnya itu yang Kalau sudah untuk Ibu yang jilid 6 berjalan sih cepat. berapa bulan? Yang jilid 6 ini cepat selesai. Tapi untuk yang jilid 4 5 itu masih perlu waktu lumayan lama sih karena memang startnya kan berbeda gitu. Nah, seperti itu dan sekarang masih dalam proses untuk menyelesaikan itu, dia belum selesai semua. Terutama yang masih mengeja itu cukup lama karena memang orang tua sendiri juga di rumah kurang membantu kan. Jadi
pure di sekolahan semua dengan waktu yang nggak terlalu banyak kan, paling ya itu paling banyak kan 5 sampai 10 menit. Kalau sehari 5 sampai 10 menit terus di rumah nggak diulang ya, ya pengennya cepat kayaknya kurang kurang bisa di ini kan, maksimalkan. Itu yang saya praktekkan Bu Erna. Ya baik, Bu Pur. Berarti eh, bisa ya Ya kita mungkin saya tambahin nanti praktekkan. mungkin ya next time, ini kan kebetulan anak-anak masuknya jam 11, mungkin ya itu yang disarankan Bu Erna tadi masuk terlebih dahulu jam 10 kah atau jam 9 supaya dapat tambahan seperti itu kan, yang sudah Saya dipraktekkan sama jadi Bu Erna lupa tadi tadi. ada yang mau saya tanyakan, saya lupa. Oh, Mungkin. ini Bu, kalau menurut Ibu Pur sendiri, ada nggak kendala kalau kita melaksanakan tutor sebaya itu? Eh, Hambatannya apa sih? Kalau kendala kan pasti ada gitu kan ya. Ya itu yang pertama, eh, apa, kalau ke saya semuanya pasti tidak akan tertanganin. Makanya saya solusinya saya membuat, memberdayakan teman-temannya untuk tutor sebaya. Terus, yang kedua sih kalau nggak diulang di rumah ya tidak akan cepat maksimal untuk atau selesainya seperti itu karena memang 5 sampai 10 menit dapatnya di sekolahan kan gitu. Dapatnya nggak banyak, maunya banyak tapi dengan jumlah yang sekian kayaknya waktunya nggak cukup seperti itu. Oh, iya. Ini waktunya 2 menit lagi ya, Bu. Siap. Berarti bagus ya, Bu ya. 15 menit kan, Bu Pur? Iya, minimal 15 menit. Kalau sudah 15 menit nggak apa-apa kan sudah selesai. Mau ditambah lagi Oh, boleh. lebih 15 menit nggak apa-apa ya? Boleh. Maksudnya minimalnya 15 menit. Berarti orang tua itu, anu ya, Bu ya, memang kalau tanpa dukungan orang tua agak susah kita. Karena kalau cuma diserahkan ke sekolah, tanpa diulang lagi di rumah, ya ampun. Berasa Iya, Bu. kayak Anak usaha sendiri kita. Tapi mungkin coba bisa dilakukan pendekatan, Bu. Kalau saya kemarin tuh agak tegas. Ibu-ibu bisa nggak datang ke sekolah sebentar aja, setengah jam. Ibu ajarin. Katanya ibu kan di rumah ibu ajarin. Nah, tapi si anak ini bilang nggak diajarin. Jadi saya melihat ibu ngajarinnya gimana tuh, biar anaknya bisa gitu loh, katanya. Nah, datang ke sekolah ngajarin. Nah, iya Bu, susah sekali ini Bu. Katanya. Ya, banyak yang ngeluh gitu. iya. Tapi memang tidak Eh, semua sih orang tua menerima, Bu Pur. itu dia, Bu. Maksudnya kalau orang tuanya cukup kooperatif sih kita sangat terbantu ya. Tapi untuk orang-orang tertentu pasti dalam satu kelas tuh ada yang nggak kooperatif gitu ya masih maunya ya udah sekolahan aja Pasti deh ada. gitu. Karena kadang-kadang nggak apa-apa nggak bisa membaca nggak apa-apa deh yang penting dia sekolah gitu. Se se apa selepas itu orang tua gitu. Kadang-kadang aduh kasihannya anaknya gitu kalau ada orang Iya, tua yang seperti itu. iya makanya itu ya. Oke, baik Bu Pur. Terima kasih sudah berbagi kasus sama kita. Semoga kita bisa apa ya, memperbarui kembali metode belajar yang kita miliki. Lalu eh, dengan lebih intens lagi, mudah-mudahan anak-anak dari kelasnya Bu Pur bisa lancar membaca dalam waktu dekat ini. Jadi guru kelasnya Terima nggak pusing kasih. lagi. Baik Bu Erna, terima kasih sarannya dan masukannya. Insya Allah nanti dipraktekkan ke depannya. Terima kasih doa dan dukungannya. Oke. Ini nggak diakhiri kan Bu, langsung lanjut ke aku ya? Dimatiin Oh, dulu, nanti akhiri ya? bagian aku. Ya, dimatiin dulu, nanti Nanti Bu Erna ganti. sudah stop ya. Ya, siap.